remedial. Punya buku remedial? Ada nggak? Ini adanya ragu-ragu, bingung saya Pak ya. Ada Antara nih? ada dan tidak itu bingung gitu. Ada, betul ada ya? Ada enggak ya? Kalau remedial itu dilakukan kapan, Bu? Atau Bapak? Silakan Bapak aja boleh jawab. Remedial itu idealnya diberikannya kapan? Remedial itu paling kalau saya yang saya lakukan Hmm. setelah penilaian harian. Penilaian harian ada yang kurang dari KKM. Saya lakukan remedial, Pak. Caranya? Caranya saya berikan soal ulangan soal yang sama. Disuruh mengerjakan lagi. Kalau ada 10 soal, kemudian bisa terjawab 3 sehingga di bawah KKM gitu ya? Diberikan lagi 10 soalnya? Oh gitu. Dengan soal yang sama. Oh gitu. Ya. Yang lainnya ada? Ya, kalau Ibu gimana? Remedial saya berikan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Adapun untuk pelaksanaan remedial, saya lihat apakah yang di bawah KKM itu mayoritas kelas atau hanya beberapa siswa. Kalau mayoritas? Kalau mayoritas kelas, maka lakukan bimbingan secara klasikal. Klasikal. Saya ambil poin-poin dari soal penilaian harian, soal mana ketika dianalisis, ya kan, yang banyak salah siswanya. Berarti ada analisis butir ya Bu Anabut ya? Ada ya. Ada bukunya Bu? Ada. Insya Allah ada ya. Ya. Nah, dari analisis tadi kan, apakah memang soalnya yang kurang bagus, ataukah memang siswanya yang kurang mampu memahami soal tersebut? Kalau lebih sedikit dari, katakanlah di bawah 40%, katakanlah hanya 10%, gimana cara? Saya biasa lakukan secara di luar KBM Bapak, di luar kelas. Jadi bimbingan individu Bapak. Bimbingan individu. Kemudian ulangan lagi nggak? Ya, saya kasih bentuk evaluasi lagi untuk poin-poin soal tertentu saja yang dia salah dalam menjawabnya. Langsung? Setelah bimbingan. Setelah bimbingan. Maksudnya setelah bimbingan itu gimana ya Bu? Maksudnya misalnya nih, dia tidak bisa Di poin 1 dan 3 katakanlah. Jadi soal yang saya berikan ketika ulangan itu saya ulas, kemudian biar dia tahu salah mengerjakannya gimana. Nah setelah itu baru saya kasih soal yang serupa untuk dikerjakan lagi. Berarti dilakukan pembelajaran terlebih dahulu, artinya pengulangan pembelajaran. Dan poin mana tidak semua Bu, kalau ada 10 soal terjawab 3, maka yang 7 itu saja yang kemudian yang 3 nggak perlu karena dianggap sudah dipahami. Memang ada 2, ada anabut, analisis butir, dan konstruk. Apakah soalnya nggak bagus secara bahasa konstruksinya, kontennya, atau memang butir-butir ini terlalu berat, kompleksitasnya tinggi mungkin kan itu. Nah kemudian ataupun dari segi materi, ini materi terlalu tinggi sehingga perlu waktu untuk penambahannya gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada ya bukunya ya Bu? Nah nanti diberikan ke Pak Jamal biar diupload, itu ada di butir terkait dengan remedial. Ya, okay. Kemudian Ibu dan Bapak ada yang belajar IPA? Yang ngajar IPA siapa di sini? Ya, Ibu ada pokok bahasan terkait dengan kesehatan reproduksi tidak? Iya, kebetulan di bab pertama, Pak. Di bab pertama kelas 9. Kelas 9. Semangat, Pak. Selain pembelajaran, apakah juga pernah ada sosialisasi dari Kesma? Dari ini ada? Ada foto-foto kegiatannya, Bu? Nah, nanti diserahkan juga ke Pak Jamal untuk diupload itu di poin 14 kalau tidak salah terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian kalau zat adiktif Diajarkan juga. kelas berapa itu Bu ya? Kalau zat adiktif itu masuknya di kelas 9 juga ada. Kalau boleh tahu cara menyampaikan Ibu terkait dengan zat adiktif melalui apa ya Bu? Apa pembelajaran atau memang ada trik tertentu? Jadi kalau untuk pembelajaran zat adiktif itu anak saya tugaskan untuk mencari literatur dan kemudian didiskusikan. Kalau mencoba dengan percobaan zat adiktif sudah pernahkah Bu? Kalau percobaannya Belum ya? Nanti mudah-mudahan ke depan supaya anak tahu ciki itu sekian zat adiktifnya, mie itu sekian, supaya anak-anak juga, anak-anak tuh ngeyel loh, termasuk anak saya loh. Pagi, siang, malam maunya mie aja, Indomie itu. Diberi penjelasan sulit, tapi kalau diberikan praktik, kemudian dilihat langsung bagaimana, nah itu insya Allah akan lebih dipahami. Ya. Oh ya, kalau untuk yang kayak kalau pewarna
Iya. Nah, buatan itu sih kadang suka praktek ya. Jadi Praktek yang ya. warna alami di bawah yang dari tanaman Kayak kayak daun gitu. suji, Iya, kayak kemudian seperti itu. pohon apa tuh jati yang merah ya. Kalau yang kuning pakai apa kuning ya, Bu? Kunyit. Kunyit betul. Ada dokumennya. Kalau yang jet adiktif itu yang di kelas 2 yang RPP minimal ada ya. iya. Nanti diberikan ke Pak Jamal. RPP-nya sekarang. Kalau yang jet adiktif itu yang di kelas Atau nanti gini, munculkan di link Iya, di Pak Jamal. ke Pak Jamal. Iya. Jadi yang kami minta, Bapak Ibu, yang kami minta nanti kasihkan ke Pak Jamal biar diupload. Karena kami harus melaporkan, tidak hanya sebatas ngobrol begini ada Pak, nah, mana bukti fisiknya. Gitu. Kalau tidak ada bukti fisiknya kami tidak bisa. Gitu. Itu yang merepotkan Bapak Ibu. iya. Merepotkan kami. Kalau Bapak Ibu nggak repot, orang sudah kebiasaan seharian. Lanjut ya. Oke, kalau gitu saya lanjut deh. Ya. Tadi sedikit menyinggung keyakinan kelas, jangan muncul sanksi. Itu kan maknanya negatif. Munculkan apa tadi Bu? Konsekuensi. Jadi kalau kalian tidak sesuai dengan komitmen kita nih dengan keyakinan kelas, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, gitu. Jangan sanksi, Pak. Munculkan konsekuensi. Sehingga nanti tadi disampaikan ke Ibu siapa itu? Sumiati. Tempel kesepakatan keyakinan kelas itu di ruangan kelas. Kalaupun anak-anak punya nggak apa-apa itu di rumah. Tapi di kelas tetap munculkan. Mau modelnya seperti apa terserah. Makanya tadi saya di kelas Ibu ya, saya lihat ada nggak nih keyakinan kelasnya gitu. Tidak muncul. Keyakinan kelas termasuk keyakinan masing-masing mata pelajaran. Mana guru bahasa Inggris? Ibu guru bahasa Inggris punya keyakinan kelas apa dengan anak-anakku? Izin saya minum ya. Oke. Wajib membawa kamus. Konsekuensi kalau tidak bawa kamus? Konsekuensi kalau tidak bawa kamus? Oh gitu. Sehari 5. Oh iya, pertemuan berapa? 10. Kalau satu pertemuan 5, kalau 5 sampai 5 pertemuan berapa? 5. Hanya 5 yang hafal, yang terakhir aja. Karena yang 4-nya keburu lupa. Benar nggak Pak? Betul. Begitu hari kelima, anak-anak itu nggak, yang hafal itu hanya 5 yang terakhir, yang 4 harinya lupa. Benar nggak? Iya, itu canda aja Bu. Oke, itu keyakinan kelas, kemudian PSE sudah. Bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik pada saat membangun kepercayaan diri anak-anak, Bapak Ibu? Refleksi dari guru kepada siswa. Ya. Untuk memberikan umpan balik ketika anak berani berpendapat atau menanggapi pertanyaan teman ataupun unjuk kerja, saya berikan aplaus, kasih jempol ataupun kata-kata hebat, walaupun kadang menjawab di depan itu ketika unjuk kerja masih banyak kekurangan. Misalnya, kamu hebat walaupun di sini ada kekurangan, tapi kamu sudah berani. Itu sudah luar biasa dibandingkan teman-teman kamu yang hanya berani nyorakin tanpa berani lagi. Ada videonya Bu, pembuktiannya. Oh ya kemarin ada yang diupload itu ya video saya. Ada ya, maka nanti diberikan lagi ke Pak Jamal. Ada nggak yang bentuknya kayak voice note atau bukan voice note apa, sticky note atau pakai menggunakan kertas apa namanya yang ditempel dulu Bu? Sticky note. Sticky note. Nah ada nggak yang kayak gitu? Semuanya tugaskan, ulangankah, kemudian diberikan saran melalui sticky note tadi? Ada nggak? Boleh ulangan, boleh tugas yang sifatnya memberikan motivasi seperti Bu katakan tadi. Ada nggak yang sudah pernah melakukan itu?
Pak balasnya pakai email. Kalimat emailnya ada nggak Ibu? Nah, screenshot kirimkan ke Pak Jamal, masuk ke refleksi. Ya, refleksi yang memberikan motivasi. Nanti Pak Jamal hafal itu. Yang penting diberi tanda pemberian refleksi ya. Boleh menggunakan Smalify sebetulnya, jempol atau ini. Tapi kalau itu tidak mencerminkan, takutnya saya hanya akan memberitahu ini jempol saya gitu. Harus sebaiknya dengan kalimat gitu tuh. Ungkapan. Ya, takut nanti Pak jempolnya di plester itu ya Pak. Oh, baru luka ternyata kan. Harus menggunakan kalimat. Nah, kalau enggak dikejar deh besok kalau bisa difoto berikan ke Pak Jamal. Pak kurikulum ada mau memberikan pendapat untuk refleksi? Kemudian Ibu dan Bapak pernah disupervisi nggak waktu ngajar? Iya. Oleh siapa? Teman sejawat atau Pak Kepala langsung? Pengawas. Teman yang Oleh pengawas. Jadi pengawas masuk ke ruang kelas. Bukan maksudnya teman. Oh, grup. Ada tim ya? Iya. Tahun ini ada yang pernah sudah awasi? Pak Muhai. Oh gitu. Iya. Pak Muhai punya instrumennya? Ada. Sudah diberikan ke Pak Jamal? Ada ya. Ada betul ya Bu ya? Oh iya. Oke, nanti kami akan terakhir 15 menit lagi kita akan coba lihat ini Pak dokumen ya Pak. Boleh ya. Makanya kalau ada tadi saya minta mana lihat. Maksudnya bisa langsung ditunjukkan dokumennya. Karena pembuktiannya nanti kepada Pak Jamal penentunya. Kalau itu diupload, ada dibuktikan, kami mengatakan iya. Kalau nanti kami bisa tidak ada, berarti tidak bisa diiyakan. Iya, ada PK guru, ada supervisi, ada sudah pakai PMM belum sekarang observasinya? Belum, berarti baru pakai supervisi atau kalau PK gurunya pakai apa? Excel. Ya kan sekarang kenaikan golongan sudah tidak pakai PK guru lagi kan, pakai observasi kan? langsung dari SKP Bapak. SKP ya, berarti e-kinerja. Iya. Punya e-kinerjanya? Nanti diserahkan ke Pak Jamal juga di bagian penilaian atau refleksi kepada guru. Ada nggak di sini? Mana? Ada nggak di Poin sini? yang lihat. Di poin berapa kira-kira? Nah di sini nih yang ini kan yang hijau ini nih. Ada nggak di sini? Ada Bu, boleh Bu lihat Bu. Iya nggak apa-apa Bu, saya lihat Bu. Izin saya mau lihat bentuknya apakah memang punya, kadang-kadang sekolah punya aplikasi sendiri ya. Ini administrasi semua ya. Ada nggak yang ngajarnya? Kan ada administrasi, ada 4 ya, ada 3 ya. Ada RPP, ada proses pembelajaran, ada penilaian, ada 3 berarti ya. Kabel Pak. Ini administrasi. Ini baterainya low. Yang proses pembelajaran ada nggak? Ini administrasi semua nih. Yang proses dan penilaian ada kan? Ibu wali kelas semua ya? Ada pembina, ada wali Ada berapa guru? Ya ada berapa guru? Ada 34. Semuanya? Semuanya 34. Kalau gurunya. Iya gurunya. Jamal guru berapa? Ibu nggak tahu? Gurunya nggak tahu? Nah, semuanya 40. 40? Iya, semua sama karyawan dia itu 40. 40? Sama gurunya kan 36 kayaknya. 36 apa 34? 34. Mal, 34 atau 36?
Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Ya. Yang Terima empat, Pak. kasih Yang Bu empat. Haji. Ya, berarti- Luar biasa. Oke, cukup Pak. Oke. Bentuk yang Bapak Ibu berikan pada saat memfasilitasi anak untuk melakukan refleksi keterhubungan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata seperti apa Bapak Ibu? Dengan mengaitkan pada pembiasaan Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kebiasaan kehidupan sehari-hari siswa atau kesukaan siswa. materi belajar dengan kesukaan Kesukaan siswa atau atau pembiasaan yang sering dilakukan. pembelajaran. Oke. Contohnya apa Bu? Contohnya kalau dalam mata pelajaran bahasa Inggris, pertama dalam materi teks prosedur, mereka melakukan Matur nuwun. sesuatu dengan berbagai rangka, misalnya untuk membuat minuman kesukaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik sudah mengingatkan. Cerita itu berdasarkan pembiasaan yang pernah mereka lakukan, yaitu yang berdasarkan pengalaman pribadi mereka yang sudah pernah mereka alami. Kalau berkaitan dengan kehidupan nyata dengan lingkungannya apa? Dengan yang pernah mereka lihat di lingkungan sekolah, yang pernah mereka dengar, itu bisa diaplikasikan pada materi teks deskripsi untuk mendeskripsikan Ada contoh kehidupan materinya? sekolah. Ada contoh materinya boleh? Ada. Oke, saya minta ya. Ini contoh hasilnya. Ya, silahkan. Oke. Nah, ini kan yang begini Bu, yang lamanya itu. Yang lamanya begini, makanya 10 jam. Ini mereka mendeskripsikan tempat sekitar, tempat wisata di sekitar Taman Suralaya. Iya. Oke. Ada yang lebih kecil? Enggak Pak, medianya ini Kalau karton. kalau bisa nggak ini dipoto? Bisa. Saya kirim Sudah ada di foto, Sudah ada. mereka presentasi di foto. Enggak, maksudnya buat saya sekarang. Oh, bisa. Atau nanti kirimkan ke Pak Jamal lagi ya. Jadi nanti pusatnya di Pak Jamal. Kalau bukti hasil belajar ya Pak? Iya, hasil belajar. Banyak Pak. Jadi saya itu kalau buat proyek karena masih Indonesia ya, proyeknya itu anak-anak bikin film tentang semua. Kalau bikin iklan itu poster bullying atau apa itu selalu atau berita dari kampung masing-masing. Jadi Oke. semua proyeknya ada di Google Drive dan karya anak itu selalu saya bikin, dan kalau bikin artikel itu buat Drive Ibu. ada dari itu ada. Oh, di Pak Jamal. Oke, nanti. Nah, itu dikasih link. Blogger, YouTube, semua ada. Karya-karya anak semua. Karya anak ya. Pakai Canva, pakai Ya. Blogger. Di matematika juga pernah Pak. Bikin buku juga Pak. Saya waktu itu materinya menghitung volume balok. Kebetulan di depan setiap kelas ada tempat sampah yang bentuknya balok. Jadi anak-anak saya minta mengobservasi setiap kelompok itu satu ukuran balok, berapa banyak sampah harian yang dihasilkan. Kemudian kalau kita minta kalau sebulan berapa, akhirnya sampai setahun berapa. Kemudian mereka disuruh menganalisis betapa banyaknya sampah yang dihasilkan oleh kita. Nah, kemudian bentuk refleksinya mereka saya minta apa yang solusi yang kalian tawarkan atas permasalahan sampah yang ada di sekitar kita. Oke, ada RPP-nya? Ada Bang. Boleh lihat? Oke. Kalau kita cabainya ke situ Bapak Ibu ya. Ini nih yang harus kita pastikan ada nggak bukti fisiknya. Baik, terima kasih. Ini tadi dari atas nama Bu Aan ya? Pak Aan Zikrullah Dawam ya? Pak Aan yang mana Pak Aan ya? Oh iya, ini bagus, sudah buat, cuma mohon izin, nggak apa-apa sih, cuma di sini belum muncul nilai.
Kalau golongan 3A itu dengan 3A itu kalau baik itu berarti 10,5. Kalau 3B berarti 9,5. 3C berarti 20,25. 3D berarti 19,5. Itu belum muncul ke sini. Enggak apa-apa, ini digunakan tapi iya di sini belum muncul nilainya. An itu 3B, kalau 3B itu berarti 9,5 karena baik kan. Artinya di sini tulisnya 9,5. Enggak apa-apa ya. Memang jarang yang paham kayak gitu kalau bukan tim penilai tim penilai kenaikan golongan. Nah, itu yang tahu biasanya beliau. Oke, terima kasih. Tadi punya ya Pak. Ada filenya. Iya. Saya minta bahas ini. Iya, saya kirim juga. Yang penilai apa? Saya angkat tadi di simpat 5 memang nggak ada nilainya ini. Kalau yang terbaru sekali sekarang ini yang melalui Ekin itu beda lagi Pak. Kalau golongan 3A itu 12,5. Golongan 3B itu 25,5. Terus pokoknya ada perubahan yang baru. Kali ini yang lama, yang di bawah tahun 2023 ini. Terakhir itu dipakai 2023. Ini tahun berapa Bu? Tadi belum lihat tahun masih. Itu terakhir. Ya. Yang 2024 sudah beda lagi. Menggunakan namanya kompetensi. Belum, nanti rencananya November ya. Sudah ada Bu, yang namanya pak konversi. Oh, itu mah ada. Ada udah. Namanya pak konversi. Paling tinggi golongan di sini siapa? Leni Bapak 4B. Ibu? Oh, Bu Leni 4B ya, Bu? 4D. B. Oh, B terbalik D kan? Mana Bu Leni? Ibu? Oke. Kapan terakhir Bu naik pangkat? 1 Oktober kemarin, Pak. Sekarang muda Bu, seminggu juga keluar. Kan setahun sekarang ada 6 kali. Yang terpenting bukti fisiknya sebagai kelengkapan itu harus jelas. Gitu. Kalau dulu kan agak susah naik pangkat itu. Harus ada karya tulis. Iya, memang itu. Iya, di SIM PKB aja sekarang, Mas. Oke. Bapak Ibu, keseharian Pak Kepala ngapain sih di sekolah? Ya nggak apa-apa yang lama juga. Ya artinya ya kan kita akreditasi itu kan 4 tahun ke belakang, jadi tidak harus terpaku dengan yang 2 minggu yang sudah-sudah aja seperti apa. Karena nanti muaranya adalah bagaimana kondisi sekolah itu. Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau pagi-pagi biasanya memantau kelas yang kosong. Karena ada pembiasaan kadang-kadang guru yang telat, tidak keliling dia masuk ke kelas yang kosong sambil menunggu guru yang ini yang telat. Kemudian Pak Kepala bisa mengisi. Mengevaluasi guru juga ada Pak Kepala itu. Di setiap kegiatan-kegiatan juga selalu ada. Beliau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk refleksi nggak? Selama ini Pak kurikulum, melalui Pak kurikulumnya nih, kan beliau sebagai, kalau yang sekarang nggak jadi kepala sekolah kurikulumnya, nah nanti bisa ditanyakan ke beliau. Sudah diadakan setiap akhir pelajaran dengan awal pelajaran memberikan motivasi, memberikan arahan, meningkatkan kinerjanya. Melaksanakan ketika awal tahun pelajaran mau mulai pelajaran. Oke. Waktunya adalah
waktunya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk melakukan refleksi kinerja secara rutin kapan, Pak? Di awal tahun pelajaran itu, rapat awal tahun. Di awal tahun. Di awal tahun apa di akhir tahun? Awal tahun dan akhir tahun juga kan rapat kenaikan kelas gitu kan, Iya. akhir tahun itu. Awal dan akhir. Di refleksi. Ada notulennya, Pak? Boleh saya lihat? Ya, saya lihat yang sekarang. Yang biarkan yang ke Pak Jamal tuh yang sekarang saya ingin lihat. Ada nggak? Dalam bukti fisik yang sekarang. Kenaikan uang itu ada di DPU semua, Pak. Iya, saya minta. Nah, boleh, Pak. Ya, notulennya. Iya.